Seperti mengurai benang yang kusut. Hal itulah yang masih terus bergulir atas kisah dua keluarga, yaitu Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Di mana pasca sepeninggal Vanessa dan Bibi dalam kecelakaan maut yang mereka alami, berbagai macam konflik terus bermunculan yang menghebohkan publik. Dan baru-baru ini yang tak kalah membuat heboh adalah pelaporan Dodi Sudrajat atas penggalangan dana rumah gala ke Kemensos. Lantas, seperti apakah pihak Kementerian Sosial menanggapi kasus dana donasi rumah untuk gala itu? Benarkah semua dana yang terkumpul terancam disita negara jika penggalangan dana menyalahi prosedur yang ditetapkan Kementerian Sosial? Dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasin 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu dibagi waktu pengumpulan 3 bulan. Itu penyaluran. Nah setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi. Nah terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Untuk menyelidiki kasus penggalangan dana rumah gala lebih lanjut, Kemensos pun telah melakukan pemanggilan terhadap Marisha Icha. Kendati demikian, Kasubdit Kemensos Sutisna Dayat pun menjabarkan bahwa dalam pemanggilannya itu, Marisha Icha akan mendahulukan azas praduga tak bersalah. Memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi. Pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan mungkin. Harusnya kalau misalkan dilaporkan itu apabila aku menyelewengkan dana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah gala, ternyata aku nggak belikan rumah gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah mungkin aku takut gitu. Di sisi lain, dalam waktu bersamaan, Marisha Icha pun kini dikabarkan tengah berseteru dengan Medina Zain. Bahkan setelah Medina Zain resmi menjadi tersangka pada 5 Januari 2022 lalu atas kasus pencemaran nama baik Marisha Icha, kini giliran Medina yang melaporkan balik Marisha atas dugaan kasus yang sama. Usut punya usut, selain melaporkan Marisha Icha atas dugaan pelanggaran UU ITE tentang pencemaran nama baik, Medina Zain juga melaporkan sahabat Vanessa Angel itu atas dugaan penganiayaan. Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE, yakni pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga, dan atau pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ancamannya 6 tahun, 4 tahun, dan 9 bulan. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada, dan nanti kita buktikan ya, mana yang benar, mana yang salah ya. Sementara
Sementara itu, kasus saling lapor antara Medina Zain dan Marisha Icha itu pun bersamaan dengan kunjungan Komnas Perlindungan Anak ke kediaman Haji Faisal. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Dodi Sudrajat mengunjungi Komnas Perlindungan Anak untuk melaporkan dugaan eksploitasi gala dalam keluarga Haji Faisal. Kendati demikian, dugaan itu seolah terbantah dengan sendirinya saat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bersama para komisionernya melihat kondisi gala saat ini. Saya sudah diterima dengan baik sesuai dengan rencana beberapa minggu lalu setelah Komnas Perlindungan Anak menerima kehadiran Pak Dodi yang menyampaikan banyak informasi tentang pengasuhan, tentang keberadaan dari gala, tentang situasi yang dinyatakan diduga melakukan pemanfaatan gala. Itu disampaikan pada pelaporan saat kami menerima kehadiran Pak Dodi. Hari ini terjadi pertemuan itu dan saya sudah berinteraksi dengan gala karena kepentingan terbaik gala itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir di sini. Tetapi kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung di mana gala itu bagi kami adalah dia sangat senang, dan tadi berinteraksi kami banyak orang. Biasanya anak itu pengalaman kita kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam gitu, menangis. Ini tidak bercengkrama dengan baik. Artinya secara fisik saya sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumah Pak Faisal itu, saya menyimpulkan bahwa gala itu dalam kondisi baik. Jadi saya akan melakukan itu juga kepada si gala, bahwa kakek kamu ada satu lagi. Tapi karena umur kamu masih kecil istilahnya, kamu di sini dulu. Kalau udah besar, pergilah ke sana, nginap di sana seminggu ke 2 minggu ke. Mau dibawa ke mana? Ke Malang atau kemana? Ke Pemalang kemana? Bagi saya tidak ada masalah. Ini cucu berdua. Saya berjanji ya bahwa gala ini akan tetap saya suruh bahwa harus mengakui bahwa Pak Dodi adalah kakek. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.